Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya Dimas Aji Wijaya selaku mahasiswa KKN dari UPN Veteran Yogyakarta akan melakukan sosialisasi secara daring mengenai edukasi perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Walaupun angka penyebaran COVID-19 sudah menurun, virus masih tetap ada. Menjaga kebersihan dan kesehatan tetap menjadi hal yang penting. Untuk itu, kita dianjurkan untuk meningkatkan imun tubuh dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak hanya menjaga diri sendiri, lingkungan sekitar pun perlu dijaga kebersihannya, tentunya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ada yang tanya, di mana tempat yang pas untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini? Sebenarnya yang paling utama itu diterapkan di lingkungan sekitar, di rumah. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kebiasaan hidup bersih ini bisa kita bawa ke tempat-tempat yang sering kita kunjungi, seperti sekolah, tempat kerja, tempat umum, dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Manfaat perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama tentunya anggota keluarga bisa menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat, karena banyak juga yang kurang sadar kalau kebiasaan hidupnya kurang sehat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Kalau badan kita sudah sehat, rumah dan sekitaran rumah kita juga harus bersih. Yang keempat, uang bisa difokuskan untuk membeli makanan yang sehat, untuk pendidikan dan modal usaha. Dengan menjaga kesehatan, kita sudah berusaha untuk mencegah banyak penyakit yang bisa masuk ke badan. Kalau penyakitnya ringan, mungkin beli obat warung saja sudah cukup. Tapi kalau penyakitnya berat, bisa saja memakan biaya yang banyak juga, sehingga keuangan jadi terganggu. Selanjutnya, cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, berpikir positif. Ini cara yang mudah untuk dikatakan, tapi biasanya susah untuk dilakukan karena hubungannya dengan mental. Berpikir positif dapat membuat hati kita menjadi tentram dan dapat mengalahkan berbagai penyakit, termasuk saat kita sedang mengalami tekanan atau masalah hidup. Karena tubuh yang sehat saja itu tidak cukup. Walaupun tubuh sehat dengan olahraga setiap hari, minum vitamin setiap hari, tapi kalau pikirannya stres, banyak penyakit yang bisa muncul. Salah satunya penyakit jantung, diabetes. Nah, dengan mengubah cara berpikir menjadi positif, maka kesehatan mental kita akan menjadi lebih baik. Yang kedua, mencukupi kebutuhan nutrisi. Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, yaitu untuk laki-laki disarankan mengkonsumsi serat sebanyak 28 hingga 37 gram per hari, sedangkan perempuan itu 27 hingga 32 gram per hari. Nah, ini contoh kecil beberapa makanan yang mengandung serat. Ada apel, pisang, brokoli, wortel, dan masih banyak lagi. Selain makanan berserat, mengkonsumsi makanan bergizi khususnya yang mengandung vitamin C dan vitamin E juga merupakan hal yang penting karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ini ada 4 contoh makanan yang mengandung vitamin C dan E. Ada jeruk, kembang kol, mangga, dan jagung. Mengkonsumsi sumber zat gizi langsung dari makanan itu merupakan hal yang lebih baik daripada vitamin yang didapat dari pil atau suplemen tambahan. Perbanyak minum air putih. Ini juga kebiasaan yang mudah, tapi terkadang orang lupa atau kurang minum air putih.
disarankan untuk mengkonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap harinya. Sementara itu, wanita hamil disarankan untuk mengkonsumsi air putih sebanyak 2,5 liter per hari, dan wanita menyusui 3 liter per hari. Minum 1 gelas air putih sewaktu bangun tidur sangat bagus untuk tubuh, karena setelah berjam-jam kita tidur, tubuh butuh air putih untuk menghilangkan haus dan dehidrasi. Menjaga kebersihan lingkungan. Fasilitas umum seperti bandara, pasar, stasiun, terminal, dan lainnya perlu dilakukan disinfeksi secara rutin. Untuk rumah, cukup dengan mengepel lantai 1 kali sehari. Membersihkan peralatan yang sering disentuh tangan dengan disinfektan, seperti gagang pintu, gagang kulkas, pegangan tangga, handphone, meja, kursi, dan perabot lainnya. Tidur adalah waktu di mana tubuh kita istirahat dari aktivitas yang sudah dilakukan dari pagi hingga malam, seperti HP. Kalau digunakan terus-menerus, pasti panas dan baterai habis, maka perlu istirahat. Tubuh kita juga perlu istirahat. Direkomendasikan bahwa usia dewasa muda, 18 hingga 25 tahun, membutuhkan waktu tidur 7 hingga 9 jam per malam. Orang yang tidak memiliki waktu tidur cukup berpotensi terkena penyakit mematikan, seperti kanker dan jantung. Olahraga teratur. Jika kita melakukan olahraga secara teratur, itu dapat menangkal masuknya virus pada tubuh. Kalau misal bapak, ibu, atau saudara sekalian terlalu sibuk, bisa juga diganti dengan bepergian jalan kaki, naik turun tangga. Yang penting badan kita bawa supaya aktif bergerak. Olahraga tidak harus di luar rumah. Dalam kondisi pandemi ini, bisa juga dilakukan di rumah. Dianjurkan berolahraga minimal 150 menit atau 2,5 jam setiap minggunya. Selanjutnya, contoh olahraga yang dapat dilakukan di dalam rumah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.